SMP saya malah sekolah di SMP swasta, SMP Susteran malah di Kuala Dua. SMP Susteran? Iya, 1 tahun. Setelah tamat SMP, SMA, saya tinggal tempat keluarga saya, kakak mama, di mana depan rumahnya itu Pompes. Setiap subuh, setiap hari saya ngajak dengar suara azan. Yang bikin saya tersentuh tuh saat mendengar Taubatan Nasuha. Situ langsung tek, langsung merinding gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Saudara Seiman, Bu. Ya. Alhamdulillah. Ini kita udah pernah ngobrol sebelumnya. Iya. Kemarin sempat kita ya bincang-bincang lah, kita mau buat kontennya, Bu ya. Tapi qadarullah terhapus videonya. Nah, kita buat lagi. Tapi enggak apa-apa. Ini kan kita betul-betul ingin menyampaikan kebaikan untuk orang lain ya. Semoga dengan wasilah ceritanya kita berharap semoga orang-orang di luar sana yang mungkin tadinya masih sedikit-sedikit pengen kenal Islam, akhirnya masuk Islam. Yang tadinya mungkin dia Islam, tapi lama proses pencarian agama, akhirnya memantapkan diri untuk hijrah dan akhirnya betul-betul mempelajari Islam. Nah, harapannya seperti itu. Iya. Jadi amal jariah untuk kita bersama Ibu ya. Iya. Gimana? Ini dengan Ibu siapa nih? Nama asli saya Victoriana Lydia, biasa dipanggil Lydia. Panggilan Ibu? Lydia. Ibu Lydia. Ibu Lydia ini umur sekarang berapa nih Bu ya? 35 tahun. Oh, masih muda ternyata. Sangkain 20-an sih tadi. Masya Allah, lebih muda lagi. Lebih muda lagi. Insya Allah, Alhamdulillah. Bu, ini kan kita ngobrol-ngobrol tentang kisah, ya kembali lagi dengan pengalaman yang pertama kali kenal-kenal Islam lah ya Bu ya. Nah, boleh tahu kalau Ibu ini asalnya dari mana nih? Asal saya dari perbatasan Intikong. Oh, Intikong. Perbatasan Malaysia. Berarti tidak jauh dari, lewat saya dulu baru ke Intikong. Kalau saya di Kembayan, Bu. Masya Allah, ternyata kita sekampung ya Pak. Sekampung. Cuman saya duluan ya, Bu ya? Iya. Tapi pernah Kembayan? Sering saya Kembayan. Sering ya? Bapaknya di pas Kembayannya atau masuk lagi ke dalam? Saya, kalau orang tua tuh masuk lagi ke dalam. Nah, tapi kalau untuk saya sendiri, saya tuh lebih lama tinggal di Tanap sih, sebelum Kembayannya. Tanap tahu Ibu? Tahu. Simpang SD saya tinggal. Saya pernah tinggal di sana setahun. Oh, pernah tinggal di Tanap juga? Tapi bukan di Tanap, di mana? Sekitar Kembayan. Oh, sekitar Kembayan. Oh, memang saya sangka orang jauh sekali tadi. Ternyata tetanggaannya. Tapi orang Dayak berarti? Asli Dayak. Dayak apa, Bu? Dayak Kerambai, di Dayuh. Oh, kalau saya kan Dayak juga. Saya Dayak Bejungke. Insya Allah ya. Banyak juga ya orang Dayak sekarang. Banyak. Udah masuk Islam ya Bu ya? Iya. Insya Allah. Itulah. Sekarang kita tuh bisa ngelihat bahwa memang kebanyakan orang itu kan mikirnya kalau Dayak itu ya kalau masuk Islam jadi Melayu. Iya, di situ saya kurang setuju. Oh ya, gimana nih? Saya juga mengalami kan. Kalau Ibu pernah mengalami juga? Mungkin mereka kurang pemahaman ya. Pemahaman kakak abang malah bilang gini, kalau udah masuk Islam berarti kita Melayu. Oh enggak dong, kata saya bilang kan. Dayak tetap Dayak. Kita enggak bisa buang suku kita. Kita tetap Dayak. Cuman agama tetap Islam, saya bilang. Di situ saya kurang setuju kalau Islam itu Melayu. Enggak, buat saya enggak. Iya, karena memang kalau suku ya tetap Dayak, kan enggak bisa diubah juga. Iya. Kalau agama, ya karena memang agama ini kan kita akui memang bukan satu-satunya agama di dunia ini kan. Iya, benar. Tapi kan kita berhak memilih agama mana yang paling benar bagi kita. Nah, tergantung dari pandangan orang lain. Kalau orang lain juga ternyata hidayahnya masuk Islam, ya alhamdulillah berarti masuk Islam. Begitu juga dengan kita, ya kita berhak memilih lah Ibu ya. Dan ngomong-ngomong tentang memilih, kapan nih pertama kali kenal Islam, Bu? Nah, waktu itu pada saat saya sekolah SMA. Oh, SMA. Waktu SMP, saya malah sekolah di SMP swasta, SMP Susteran malah di Kuala Dua. SMP Susteran? Iya, 1 tahun. Di mana, Bu? Kuala Dua, daerah Kembayan.
I know, saya saya tahu. Oh, ibu di situ. Iya, 1 tahun. Oh. Di situ memang benar-benar dididik agamanya. Cuman Mm-mm. saya belum ada, masih masa pencariannya, masih belum ngena ke hati. Saya sekolah di situ tapi tidak ada ketenangan hati. Oh. Nah, setelah tamat SMP, SMA, saya tinggal tempat keluarga saya. Kakak mama, di mana depan rumahnya itu Pompes. Oke, ya. Pompes. Setiap subuh, setiap hari saya ngejak dengar suara azan. Nah, disitulah mulai ada rasa suka, ada tertarik. Yang bikin saya tersentuh tuh saat mendengar taubatan nasuha. Oh. Di situ langsung langsung merinding gitu. Itu hampir setiap subuh saya dengar. Hampir setiap subuh ya, Bu ya? Mulai dari situ setiap saya mimpi, sampai ke bawa mimpi, setiap saya mau beribadah tuh selalu menggunakan mukena. Ada berapa kali saya mimpi kayak gitu, itu rasanya saya nih kok bisa kayak gini ya. Saya nih masih ke gereja, tapi setiap mimpi saya sholatnya, sembayangnya pakai mukena. Sembayang pakai mukena, Iya. tapi sembayang gereja tapi kan? Iya, Oh. di mimpi saya tuh saya pakai mukena putih gitu, pakai mukena putih. Jadi saya mikir lah dari situ, terbesitlah pengen masuk Islam. Oke. Dengar azan setiap subuh, dengar taubatan nasuha, itu sampai ngena di hati tuh. Langsung kena ya di hati. Saya rasa Ustadz pasti pernah ngerasa yang langsung merinding Iya, gitu kan, pasti pernah merasakan. Nah dari situ saya mau minta ke orang tua, impossible rasanya karena masih sekolah kan, belum ada keberanian. Karena kan di era sana kan masih fanatik ya. Iya, masih kental juga ya. Masih fanatik gitu kan. Jadi tuh niat saya di situ tuh, seandainya saya dapat suami nantinya, udah berangan-angan nih. Udah berangan-angan ya, Bu ya? Seandainya saya dapat suami Islam, ada orang gitu ngelamar saya terima. Langsung terima ya, Bu ya? Yang penting dia Islam ya? Iya. Oh. Jadi gitu salah satu cara saya mau masuk Islam, biar saya tuh istilahnya tidak terpojokkan gitu kan. Iya. Seperti itu. Masya Allah. Lalu kapan nih momen pertama kali ketemu suami? Kan tadi udah pasti masuk Islam nih kalau udah ketemu suami, apalagi udah Islam kan? Iya. Biar ini kan lebih tepatnya, karena memang dulu kan waktu masih sekolah ya takut juga ngasih Iya. tahu ke orang tua. Tapi kalau ketika udah dilamar kan, Iya. otomatis Ada yang bela gitu. ada yang bela Nah, gitu. Itu kapan pertama kali ketemu suami? Nah, setelah tamat SMA tuh saya memberanikan diri merantau ke Pontianak. Oh. Merantau ke Pontianak itu kan sempat kerja, sempat juga ngajar. Nah, disitulah saya ketemu suami saya. Di situ suami saya kan dia ngelamar, jadi saya terima. Oh, oke. Sebelum menikah saya masuk Islam dulu. Masuk Islam dulu, baru menikah ya, Bu ya? Menikah. Oke. Ini kan pasti ada hubungan dengan keluarga ya, Bu ya? Pasti. Ya, ini gimana waktu itu kejadiannya? Kok bisa akhirnya menikah? Pasti kan biasanya ada pro dan kontra dong. Benar. Ah, Untungnya tuh sebenarnya orang tua saya, pertama bapak tuh sangat-sangat fanatik ya, Pak Ustadz, sangat-sangat fanatik. Bukan saya membuka aib orang tua saya, enggak. Dulu waktu iklan TVRI zaman dulu tuh, ya, TVRI. kalau maghrib tuh kan pasti ada azan ya. Oh iya betul, saya masih ingat ya. TVRI. Nah kalau udah di situ tuh pas lagi nonton tuh, pas suara azan tuh dia enggak senang sama sekali, enggak suka. Sama sekali nggak suka. Sampai saya bilang segitunya kan orang tua saya tidak menyukai Islam gitu kan. Habis itu saya minta izin ya waktu mau menikah tuh. Saya bilang, Pak, saya mau masuk Islam. Saya bilang. Jadi bapak saya diam gitu kan. Mak dia jawab pertanyaan saya gitu kan. Terus dia jawab, seriuskah kamu mau masuk Islam? Iya Pak, saya bilang. Jadi bapak saya bilang, kalau kamu serius, pesan bapak sungguh-sungguh, jangan dipermainkan. Itu pesan bapak saya.
Pesan bapak ya, Iya. non muslim kan bapak? Non muslim. Padahal tadinya taunya bapak ini fanatik ya. Iya, nggak suka sama sekali. Tapi sebelum menuju ke situ, ibu sempat ini enggak ngobrolin ya, biasa kalau orang itu butuh support dari orang lain ya. Tadi kan mau nikah ya bu ya. Iya. Ada dorongan kah dari orang lain sehingga berani menyampaikan itu ke bapak? Nggak ada sih, dari saya sendiri. Dari saya sendiri. Berarti memang karena yakin tadi itu. Iya, Ya? karena karena udah lama sekali ya saya mendamnya. Ya tuh. udah lama sekali, Iya. dari SMP kan tadi bu? Dari SMA. Oh dari SMA ya. Oh. Udah lama sekali mendamnya kan. Pengen, cuman belum ada keberanian. Oke, kalau dari ibu gimana? Mama saya Mm-mm. dia baik-baik aja, tapi cuman dulu tuh sempat saya disuruh jadi ini suster biarawati. Itu sebelum mau masuk Islam tapi Iya, kan? sebelum. Itu waktu masih di asrama berarti? Iya. Oke. Nah, nanti kamu jadi ini ya katanya. Jadi suster ya. Jadi saya mikir gitu, jadi suster gitu mikir. Jadi saya enggak jawab iya atau tidak pun enggak. Saya mikir ya. Nah, setelah saya minta izin sama bapak saya mengizinkan. Ternyata di keluarga besar yang yang heboh ya berkontra, orang. iya. Oke. Sampai tidak mau datang bisa nikah. Waktu nikah nggak datang berarti keluarga Iya. besar. Sampai mati pun saya tidak mau datang. Itu dari keluarga ya bu ya? Sampai bapak saya bilang gini, itu kan sempat heboh lah di sana tuh, heboh gitu kan. Sampai ada teguran, nggak teguran gitu kan, kayak perang dingin gitu. Iya. Sampai bapak saya bilang gini sama salah satu keluarga saya kan, dia bilang kayak gini, kalian ya, ini istilahnya kalau anak haram pun pasti dibela kalau benar, apalagi anak saya, pasti saya bela. Gitu bapak saya bilang kan. Itu yang bikin saya tersentuh. Itu dari bapak ya bu ya? Ya, kalau almarhum mama semenjak berjalannya waktu, saya salut sama almarhum mama. Nah gimana tuh bu? Kan biasanya kalau kayak kita nih kan, kalau pulang kampung nih Ustadz, Ya. nah, pulang kampung tuh kan pasti pro kontra sama alat makan. Ya. Pasti tahu itu Pasti, kan. ya. Terus saya lihat sepupu saya gitu kan, pulang kampung tuh bawa petenteng ini, petenteng itu, panci, semua lengkap dibawa kan. Jadi saya pulang, kalau saya pulang saya niat bismillah aja lah. Saya tidak mau nyakiti perasaan orang tua saya, karena mereka pun kayaknya dukung saya gitu kan. Jadi saya kalau pulang tuh bismillah. Bismillah, modal bismillah ya bu? Modal bismillah, Allah jawab semuanya. Mama saya bilang, apalagi kalau orang Daya itu ada gawai kan? Ya. Nah, gawai pasti saya mengalami ada hal itu. bab kan? Iya. Ada bab gitu kan. Jadi mama saya udah misahkan alat-alat makan Ustadz. Oh, udah dipisah sama saya. ibu? Oh. Nak, kata dia bilang kan, ini tempat cuci piring kamu, punya mama di luar. Jangan kamu ganggu punya mama. Nah, di situ saya sangat terharu Ustadz, sangat terharu sampai sekarang. Kalau saya ingat itu tuh, saya rindu sama orang tua saya. Ya, siapa sih nggak rindu sama orang tua ya bu ya? Momen apa yang paling membuat ibu ya ngerasakan sekali bahwa ketika masuk Islam ini, waduh, ini bukan hanya kebahagiaan ini dapat, tapi kayaknya terlalu berlebihan. Hati ini ngerasa ketenangan, habis itu hati ini ngerasakan bahwa kedamaian itu ternyata bukan datang dari orang lain. Ketika kita masuk Islam, keluarga sendiri juga, terutama orang tua, support, tahu kondisi kita. Itu momen apa yang ibu masih ingat sampai sekarang? Momen kebersamaan dengan orang tua. Momennya, ya waktu saya masuk Islam tuh mereka tidak mau hujat saya, mereka tidak marah saya, mereka dukung sekali. Bahkan adik saya setelah saya masuk Islam, dia dulu tuh tinggal di luar daerah. Setelah kuliah dia keluar daerah. Dia nelpon saya, Kak, adik mau masuk Islam. Adik saya. Jadi saya ngizinkan dia. Itu pilihan hidup kamu, silahkan, saya bilang. Itu izin sama ibu? Iya. Oh, berarti masuk Islam juga? Iya, adik saya. Oh. Mungkin dia ngelihat sehari-hariannya saat beribadah itu
rapi, bersih. Kalau beribadah di agama saya yang lalu kan tidak ada ketenangan hati. Oke. Tidak fokus. Tidak fokus ya. Kalau setelah saya masuk Islam, mau beribadah juga mensucikan diri, berwudu. Itu yang bikin saya tenang. Bersih pokoknya, ya. Iya, bikin tenang pokoknya ngena di hati. Jadi ternilai lah. Alhamdulillah ya. Iya. Kita dapat kisah dari Ibu Lydia. Iya. Nah, ini kita mau tanya. Mungkin ini udah dekat-dekat terakhir pertanyaannya. Iya. Setelah masuk Islam sampai sekarang lah, apa perasaannya? Bahagia, Oke. tenang. Pokoknya nggak bisa diungkapkan kata-kata lah. Islam is the best. Oh, Islam is the best. Alhamdulillah. Nah, biasanya ada ujian setelah masuk Islam itu. Nah, ujian ini kadang-kadang kita datang itu apa? Kadang datang bertubi-tubi, Bu. Benar. Pernah merasakannya, Bu? Sering. Sering merasakannya? Iya. Lalu apa yang membuat Ibu kuat? Doa, Doa? sholat, minta kepada Allah, Mm-mm. dan semuanya dijawab. Semua dijawab Iya. sama Allah? Iya. Walaupun waktunya Ya, tidak cepat, betul. butuh proses. Butuh proses. Iya. Tergantung ikhtiar ya, Bu ya? Iya. Insya Allah. Perlahan tetap pasti terjawab doanya. Memang ya, kalau udah ngomongin keluarga, salah satunya pasti ingat momen kebersamaan ya, Bu ya. Momen-momen bahagia. Ibu lebih dekat sama orang tua laki-laki atau perempuan? Dua-duanya dekat. Dua-duanya dekat. Iya. Kalau udah ngebayangin orang tua nih, apalah yang dipikirkan? Ingin mereka bahagia, cuman tinggal bapaknya. Oh, masih ada bapak? Iya. Pengen mereka ikut memeluk agama Islam. Mm-mm. Cuman saya belum ada keberanian. Saya bisa doakan. Berarti masih doakan dapat hidayah ya, Pak? Iya. Insya Allah. Karena saya tidak bisa memaksa ya. Ya, karena memang Islam itu cuman kewajiban menyampaikan, Iya. tidak boleh memaksa. Ya. Cuman saya tunjukkanlah keseharian saya. Mm-mm. Kalau saya memeluk agama Islam, tunjukkan sholat saya setiap waktu. Itu sebagai bentuk ikhtiarnya, Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Ini anak berapa sekarang, Bu? Saya Iya, 2. 2 anak. Iya. Laki-laki, perempuan? Laki-laki semua. Laki-laki semua. Insya Allah. Suami berarti ini dari awal sampai sekarang pun membimbing lah, Bu ya? Insya Allah masih membimbing. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini mungkin udah pertanyaan menjelang terakhir. Nah, ini kalau tadi udah mau akhir, ini menjelang Iya. terakhir. Setelah masuk Islam, melewati ujian, sampai sekarang ini sudah memiliki keluarga yang bahagia. Nah, cita-cita kedepannya apa nih? Cita-cita untuk keluarga Mm-mm. saya ingin lebih fokus lagi beribadah. Istiqomah tepat waktu. Karena di situ masih belum tepat waktu beribadah. Itu yang masih lalai. Pengen saya sih seperti itu, istiqomah tepat waktu. istiqomah tepat waktu ya, Bu ya. Sekarang ikut pengajian nih, Bu ya? Iya, ikut pengajian. Oh, salah satunya pengajian di Saudara Seiman ya, Bu. Iya, benar. Nah, ini kan Saudara Seiman ini memang pengajian yang kumpulan orang mu'alaf ya, Bu ya. Betul. Bahagia nggak, Bu? Sangat senang. Dulu saya belajar ngaji itu cari guru bayar. Lama sampai belasan tahun ya. Pas saya lihat ini ada salah satu MT teman saya. Mereka tuh kayaknya banyak berbagi ke anak panti, kemana-mana gitu, ngaji bersama gitu. Jadi saya tuh tertarik. Jadi saya nelpon, Mbak, ada nggak pengajian kayak gini di daerah saya, dekat-dekat saya? Saya pengen ikut kayak gitu, kata saya bilang kan. Karena yang dulu-dulu saya ikut pengajian tuh nggak semuanya mu'alaf. Ada ini
ketidakpedean. Ketidakpedean. Minder Minder. sama yang udah dari lahir Islam gitu kan. Kalau sesama mu'alaf kan kita tahu asal kita dari mana, tujuan kita apa, bersama-sama, jadi itu ada rasa kebersamaan yang tidak minder gitu. Karena satu frekuensi tadi ya, Bu ya. Masing-masing punya kisah, masing-masing pernah merasakan hal yang sama. Iya. Itulah. Masya Allah, Alhamdulillah. Pesan untuk saudara kita di luar, Bu, khususnya yang mu'alaf, untuk ya ngasih semangat lah. Untuk mu'alaf yang di luar daerah maupun yang di kota, saya mohon jangan sempat putus beribadah, belajar, dan terus belajar. Kalau bukan kita sendiri, siapa lagi yang merangkul kita sendiri? Insya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Lydia udah hadir di, ya bukan podcast sih, lebih kayak ngobrol santai di Saudara Seiman. Ya, jadi abang kakak bunda sekalian, inilah kisah Ibu Lydia, di mana hidayahnya malah timbul ketika ibu betul-betul mendalami agama sebelumnya ya. Di SMP itu ikut asrama susteran, bahkan sempat tadi cita-citanya disuruh sama ibu malah jadi suster ya. Iya. Tapi ya memang cara Allah tuh indah ya, Bu ya. Iya. Didekatkan dengan pesantren, Iya. mendengar azan setiap hari, sampai selawat taubat nasuha. Nah, ini kan nggak ada yang kebetulan. Memang udah jalannya. Masya Allah, inilah orang-orang pilihannya. Nah, baik abang kakak bunda sekalian, maka dari itu support terus lembaga Saudara Seiman, karena memang kita ini pengen mualaf-mualaf yang di luar sana yang belum dapat pembinaan, yang belum bisa belajar baca Quran, nah kita fasilitasi. Nah, dengan apa? Dengan kebaikan abang kakak bunda sekalian. Caranya gimana? Bisa lihat di ending video, kita akan menampilkan rekening Saudara Seiman. Untuk apa? Pertama, program kita akan membangun pondok mu'alaf, dan insya Allah sudah terbentuk pondoknya walaupun masih kecil, dan kita akan dalam waktu dekat ya, kita akan coba rekrut santri mu'alaf pedalaman. Yang kedua, kita mengadakan pembinaan ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, bahkan khusus untuk 90 hari menjadi muslim, yaitu habit muslim. Bagaimana ketika mereka udah syahadat, mereka wajib mengikuti program 90 hari menjadi muslim. Siapa yang fasilitasi? Abang, kakak, bunda sekalian yang mau fasilitasi itu semua. Nah, maka dari itu, mohon supportnya. Kita bareng-bareng dakwah ini. Jangan sendiri-sendiri, karena lebih baik bareng-bareng, satukan pola dakwahnya. Insya Allah tujuan kita sama, yaitu mencapai ridhonya Allah ya, Bu ya. Iya, amin. Akhir kata dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebagian masjid kita habis sholat Jumat, lalu kemudian jamaah diajak berkumpul, tunggu sejenak, akan ada saudara kita yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, habis itu dikasih kain sarung, habis itu tidak tahu lagi di mana rimbanya. Tiba-tiba datang lagi bawa sertifikat mu'alaf ketika pembagian zakat fitrah. Ini tidak mendidik. Maka perlu ada sebuah lembaga yang mengaturnya. Alhamdulillah diawali di Pontianak, tidak disebut mu'alaf center karena mungkin ini orang merasa minder, tapi disebut dengan Saudara Seiman. Mari kita support program ini, karena nanti mereka akan dididik, ada baca Quran, ada fikih, ada akidah, ada akhlak, supaya memang betul-betul masuk Islam dan merasakan manisnya Islam. Kita support program ini dengan mengirimkan donasi ke Bank Muamalat, nomor rekening 62100666911 atas nama Baitul Mal Munzalan Indonesia Saudara Seiman. Mari kita bersaudara sampai ke surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.